Nggak mau ketinggalan euforia saham KF dan INAF. Berikut adalah analisa saham KF dan INAF. Zombie Apocalypse. Oh ya, peringatan, ini bukan rekomendasi. Segala keputusan ada di tangan trader. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian trader di masa depan. Analisa ditujukan bagi trader yang bisa memanage resiko dengan auto order. Nggak siap rugi, skip aja. Oke, sebelumnya saya ingin bercerita tentang bagaimana mengelola risiko atau managing risk. Ini cerita tentang nuclear power plant. Jadi ceritanya, nuklir memiliki capacity factor yang lebih tinggi, bahkan paling tinggi daripada sumber energi yang lainnya untuk menghasilkan listrik. Nah, apa itu capacity factor? Capacity factor itu adalah rasio dari output energi listrik dibandingkan dengan periode waktu. Jadi, nuklir power plant dapat menghasilkan listrik untuk generasi yang lebih daripada sumber-sumber listrik yang lain. Nah, tetapi ada resiko radiasi apabila terjadi leakage dari nuclear power plant reaktor. Bagaimana untuk mengelola resikonya? Yang pertama bisa dengan menggunakan material paduan titanium, zirconium, hafnium untuk sebagai Yang pertama adalah dengan menggunakan paduan titanium, zirconium, dan hafnium sebagai material yang dapat menyerap slow neutron reactors. Sebagai material yang dapat menyerap slow neutron reactors. Yang kedua adalah dengan menggunakan multiple layers of protection. Jadi, dinding reaktor nuklir ini dilapisi dengan berlapis-lapis. Jadi, dinding reaktor nuklir dilapisi terdapat beberapa lapisan pada dinding reaktor nuklir untuk proteksi. Jadi, terdapat beberapa lapisan dinding reaktor nuklir untuk proteksi. Jadi, terdapat beberapa lapisan dinding reaktor nuklir untuk proteksi. Jadi, terdapat beberapa dinding lapisan reaktor nuklir untuk proteksi. Yang ketiga adalah dengan adanya tombol emergency shutdown. Bahkan, di reaktor nuklir, bahkan di reaktor nuklir yang sudah maju, terdapat automatic shutdown system. Bahkan pada beberapa reaktor nuklir yang sudah maju, terdapat automatic shutdown system. Jadi, reaktor nuklir akan mati secara otomatis apabila terjadi leakage atau bencana alam. Nah, intinya apa dalam mengelola risiko? Intinya, kalau kita bisa mengelola risiko, kita masih bisa mendapat potensi reward. Sebagai trader saham, kita harus bisa mengelola risiko dengan menerapkan stop loss. Oke, langsung aja kita bedah. Yang pertama, saham KF. Dari segi bisnisnya dia adalah subsektor farmasi. Dan seperti yang kita tahu, menurut berita, ini sumbernya adalah kontan.co.id, INAF dan KF menjadi distribusi untuk vaksin COVID-19. Jadi, pandangan investor untuk kedepannya ini bagus karena dia adalah rantai distribusi vaksin yang akan segera didistribusikan tahun depan.
Oke, baik, dari segi fundamentalnya sendiri, bisa kita lihat ini dari sumber RTI Bisnis. Seperti ini, ada rugi dan ruginya. Bisa kita lihat ini dari RTI Bisnis, ada kerugian di beberapa kuartal, tahun 2019 dan tahun 2020. Untuk valuasi sendiri, PER ini sudah sangat tinggi sekali, karena mungkin labanya sangat kecil dibandingkan harga, lalu PBV sudah 3,9 kali. Dalam arti sangat mahal, tetapi sebagai trader saham, kita tidak perlu banyak mempedulikan fundamental, karena kita trading. Oke, untuk analisa stop loss, karena hari ini open gap, jadi kami menentukan open gap tersebut sebagai garis support yang ditembus. Jadi stop loss-nya ada di bawah dari open gap ini, dan kira-kira ini berada di 4.300. Oke, untuk harga take profit-nya sendiri, kita menggunakan harga high sebagai take profit. Dekat-dekat harga high ada di 5350. Nah, risk to reward KF, asumsi kita beli KF di harga close 8 Desember, yakni 4.810, dan stop loss 4.300, take profit 5.350, maka risk adalah 810 dikurang 4.300 adalah 510, dan reward 5.350 kurang 4.810 adalah 5.40. Risk to reward KF adalah 0,61 atau 1 dibanding 1,06. Ini kurang menarik sebagai trader. Ini kurang menarik untuk trader, saya rasa. Lanjut kita ke INAF. Bisnisnya sendiri bisa kita lihat di RTI Bisnis adalah farmasi. Lalu dengan menurut berita kontan.co.id, dia akan menjadi salah satu distribusi vaksin COVID-19. Jadi ada potensi di sini. Untuk fundamentalnya sendiri kacau ya, bisa kita lihat banyak merahnya atau minusnya. Valuasi harga pernya udah minus karena perusahaan merugi, dan minusnya sampai 581 kali. Lalu untuk PBV sendiri sudah 30 kali. Secara fundamental ini sangat tidak menarik untuk investor, tetapi untuk trader kita bodo amat. Untuk stop loss bisa kita gunakan open gap sebagai support. Di bawah open gap adalah sekitar 4.080. Dan untuk take profitnya kita menggunakan data historis, yaitu garis yang tidak bisa ditembus, resisten yang tidak bisa ditembus 6 kali, di dekat 5.650. Untuk risk to reward enough, asumsi kita beli enough di harga close 8 Desember, yakni 4720, SL 4080, dan TP 5650, maka risk sebesar 640 dan reward sebesar 930. Risk to reward enough adalah 0,69 atau 1 dibanding 1,45. Jadi lebih menarik enough dibandingkan KF untuk ditradingkan. Tetapi itu kembali lagi kepada trader masing-masing. Oke, video kali ini sekian dulu. Semoga dengan analisis ini trader bisa menentukan bagaimana insight masuk di KF atau enough atau tidak. Jangan lupa juga untuk mengapresiasi video ini yang membutuhkan waktu dan effort, bisa traktir Saham Kings ke halaman traktir.id/Saham Kings, dan juga bisa follow Instagram Saham Kings dan juga ikuti channel Telegram Saham Kings. Juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Saham Kings. Terima kasih atas perhatiannya.
Salam saham Kings, semua bisa jadi kaya. Click on Zombie Apocalypse.